Sore teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan melakukan pengujian data panel. Jadi, data panel itu adalah gabungan dari data time series dan data cross section. Di minggu lalu kita kan udah belajar mengenai data time series, di mana data time series itu adalah kita uji satu perusahaan dengan beberapa tahun. Sedangkan data cross section itu kita uji beberapa perusahaan dalam satu tahun yang sama. Jadi data panel itu adalah gabungan dari kedua data tersebut. Jadi di data panel ini kita ujinya itu beberapa perusahaan dan beberapa tahun. Untuk data panel, kalian bisa lihat di modul halaman 135. Di situ bilang kalau suatu penelitian dilakukan mengenai pengaruh kebijakan dividen atau DPR dan pertumbuhan perusahaan atau growth terhadap volatilitas harga saham atau PV. Berikut adalah data sampel dari tahun 2013 sampai 2015 dari beberapa perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Terus itu kan ada tabelnya tuh, tahun 2013 sampai 2015 perusahaan AMGF itu PV-nya 0, sekian, DPR-nya 0, sekian, dan growth-nya itu 0, sekian. Untuk prosedur pengujiannya, di step pertama itu, seperti biasa kita buka aplikasi eViews, lalu kita pilih Create a New Word File. Setelah itu akan muncul kotak seperti yang ada di PPT. Di bagian Word File Structure Type, pilih Balance Panel, karena kita mau uji data panel. Nah, di bagian Start Date dan End Date, itu tulis sesuai periode yang ada di soal. Di soal itu kan dibilang bahwa data sampelnya itu dari 2013 sampai dengan 2015. Jadi start date-nya itu 2013, end date-nya 2015. Nah, kemudian di bawahnya itu ada number of cross section. Itu kalian tulis sejumlah perusahaan yang kalian mau uji. Nah, di soal itu ada 7 perusahaan yang ingin diuji. Maka kalian tulis di bagian number of cross section-nya itu nilai 7. Kemudian klik OK. Selanjutnya, step yang kedua, kita klik File, Import, Import from File, lalu pilih file Excel yang telah dibuat. Terus kita klik Open, dan kita Next 2 kali. Setelah itu nanti akan muncul kotak seperti yang ada di PPT. Di bagian Import Method, kalian pilih yang Create New Word File. Dan di bagian Basic Structure, pilih yang Unstructured _Undate. Terus habis itu klik Finish. Setelah klik Finish, biasanya akan muncul kotak tulisannya Link Imported to External Source. Itu kalian pilih yang No aja. Kemudian nanti akan muncul variabel dependent dan independent dari file yang udah kita import tadi. Step ketiga itu blok variabel dependent dan independentnya. Caranya adalah kalian blok dulu variabel dependentnya yaitu PV, terus tekan CTRL, kemudian sambil tekan CTRL itu kalian pilih variabel independentnya yaitu GRO dan DPR. Klik kanan, Open as Equation. Di kotak Equation Estimation nanti akan muncul variabel dependent dan independent yang akan kita uji. Di kotak Equation Estimation itu, sebelum kalian klik OK, kalian klik dulu panel option-nya. Kemudian, di bagian cross section, pilih yang random. Kalau udah dipilih yang random, baru kalian klik OK. Di views itu ada yang namanya estimasi model. Analisis model data panel ini memiliki dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan efek tetap atau fixed effect model, dan yang kedua pendekatan efek acak atau random effect model. Jadi kita bisa pilih pendekatan mana yang baik digunakan pada model data panel kita. Untuk langkah prosedur estimasi model itu, kita klik View, pilih Fix _Random Effect Testing, lalu klik Correlate Random Effect Hausman Test. Setelah kita pilih Correlate Random Effect Hausman Test, maka akan muncul kotak output seperti yang ada di PPT. Kita lihat nilai prop-nya.
Jika nilai prop lebih dari sama dengan alfa, maka model yang cocok digunakan adalah random effect model. Sedangkan jika nilai prop kurang dari alfa, maka model yang cocok digunakan adalah fixed effect model. Di cross-section random bagian prop itu, prop sama dengan 0,4679. Nilai tersebut lebih dari sama dengan alfa 0,05. Sehingga kesimpulannya, model yang cocok adalah random effect model. Selanjutnya kita buat persamaan dari data panel yang udah kita uji. Persamaannya adalah PV sama dengan 0,117362 ditambah 0,351569 GRO ditambah 1,502566 DPR. Untuk persamaannya ini sama seperti sebelumnya. Jadi yang pertama itu kita tulis dulu variabel dependennya, yaitu PV sama dengan nilai koefisien dari konstanta 0,117362 ditambah koefisien variabel yang pertama yaitu GRO 0,351569 ditambah nilai koefisien dari variabel yang kedua yaitu DPR 1,502566. Selanjutnya kita akan analisis hasil output yang ketiga yaitu uji model fit atau uji F. Nah, kita lihat dari nilai prop F statistik pada weighted statistiknya. Jika nilai prop F statistik lebih dari sama dengan alfa, maka model tidak fit. Jika nilai prop F statistik kurang dari alfa, maka model fit. Nah, di soal ini tuh nilai prop F statistiknya adalah 0,00050, di mana angka tersebut kurang dari alfa 0,05. Jadi kesimpulannya model fit. Jadi setelah kita melakukan uji F atau uji model fit, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Nah, di uji T ini kita harus buat hipotesis sejumlah variabel independen. Kalau di soal ini, variabel independennya kan dua, yaitu growth dan DPR. Jadi kita harus buat dua hipotesis. Hipotesis yang pertama, HO sama dengan tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. HA sama dengan terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Nah, kita lihat nilai prop dari variabel growth, yaitu prop sama dengan 0,1833. Nilai tersebut lebih dari sama dengan alfa 0,05. Maka HO tidak dapat ditolak. Jadi, kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Selanjutnya, kita buat hipotesis yang kedua, yaitu variabel independen DPR. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. HA sama dengan terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Kita lihat nilai prop dari variabel DPR, yaitu prop sama dengan 0,0008, kurang dari alfa 0,05, maka HA tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Selanjutnya kita analisis hasil output yaitu koefisien determinasi ganda. Itu dilihat dari nilai adjusted R-square. Di mana pada soal ini adjusted R-square-nya itu 0,6303. Kita kaliin 100%, jadinya 63,03%. Artinya, secara statistik, besarnya variasi variabel dependent PV yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent growth dan DPR adalah sebesar 63,03%. Sedangkan sisanya sebesar 36,97% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas ini adalah pengujian untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang erat antara variabel independen. Untuk langkah prosedur uji multikolinearitas itu, blok variabel yang ingin diuji yaitu GRO dan DPR, kemudian klik quick, grup statistik, dan correlation. Setelah diklik bagian correlation tadi, maka akan muncul kotak output seperti yang ada di PPT. Jika nilai correlation lebih dari sama dengan 0,8, maka terdapat multikolinearitas. Jika nilai correlation kurang dari 0,8, maka tidak terdapat multikolinearitas. Nah, di
soal ini, variabel growth dan DPR itu nilainya 0,468194. Nilai tersebut kurang dari 0,8, maka tidak terdapat multikolinearitas antara variabel growth dan variabel DPR, sehingga data baik digunakan. Asumsi klasik yang kedua yaitu uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson. Jadi kita lihat nilai Durbin-Watson stat di weighted statistiknya. Kriteria tidak ada autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan 4 min DU. Nilai Durbin-Watson statnya itu kan 2,280337. Jadi kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi sehingga data baik digunakan dalam model. Selanjutnya ada uji normalitas residual. Untuk langkah prosedur uji normalitas residual, kita klik View, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Setelah kita klik Histogram Normality Test, maka akan muncul output seperti yang ada di PPT. Jika nilai probability lebih dari sama dengan alfa, maka data residual terdistribusi normal. Jika nilai probability kurang dari alfa, maka data residual tidak terdistribusi normal. Di output itu, probability-nya adalah 0,627422, di mana nilai tersebut lebih dari sama dengan alfa 0,05, sehingga kesimpulannya data residual terdistribusi normal.